Balai Pengelolaan Kepurbakalaan, Sejarah dan Nilai Tradisional Jawa Barat mempersembahkan video dokumenter Peninggalan Purbakala, Sejarah dan Nilai Tradisional Jawa Barat. Jawa Barat sebagai salah satu provinsi di Indonesia memiliki 1.309 buah situs. 14 buah diantaranya adalah yang diunggulkan oleh Jawa Barat. Juga Jawa Barat memiliki tempat-tempat yang bernilai sejarah serta tempat-tempat yang masih menyimpan nilai-nilai tradisional sebagai warisan budaya. Melalui Balai Pengelolaan Kepurbakalaan, Sejarah dan Nilai Tradisional, sejak 2002 melakukan kajian terhadap fakta-fakta serta data sejarah yang memerlukan kajian serta beragamnya nilai-nilai tradisi yang ada, baik yang sudah berkembang, tidak berkembang, ataupun yang perlu digali atau dilestarikan, perlu ditangani secara khusus. Hal ini merupakan bentuk nyata dalam kepedulian dan perhatian pemerintah terhadap kepurbakalaan, sejarah, dan nilai tradisional, juga untuk menunjukkan identitas dan sumber bagi penggalian jati diri suatu bangsa. Dalam tayangan ini akan diperlihatkan potensi dan pengelolaan dari peninggalan purbakala, sejarah, dan nilai tradisional yang ada di Jawa Barat. Untuk dapat mengetahui peninggalan purbakala di Jawa Barat, kita dapat mengunjungi Gua Pawon. Gua Pawon termasuk wilayah Masigit, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Jarak dari pusat kota Bandung sekitar 25 km. Letaknya berada di sekitar puncak Bukit Pawon yang merupakan daerah penambangan batu kapur dan zaman dulu merupakan tepian danau Bandung Purba. Sebagai bukti, ditemukan artefak yang dapat menceritakan keberadaan situs di masa lalu. Artefak berupa pecahan keramik, gerabah, alat serpih, alat berbentuk lancipan dan spatula, alat batu pukul atau perakutor, sisa perhiasan yang terbuat dari gigi binatang dan ikan, moluska, dan temuan kerangka manusia sebagai temuan yang signifikan dari keberadaan kehidupan masa lalu. Batu Jaya. Situs purbakala Batu Jaya merupakan kompleks candi yang menempati areal seluas 40 hektar, meliputi 2 desa, yaitu Segaran dan Telaga Jaya di Kecamatan Batu Jaya, Kabupaten Karawang. Rekonstruksi bangunan candi juga sulit dilakukan karena candi-candi Batu Jaya terbuat dari batu bata. Sampai tahun 1997, sudah 24 situs candi yang ditemukan di Batu Jaya, dan baru 6 diantaranya umumnya merupakan hanya sisa bangunan yang sudah diteliti. Di antara situs yang sudah selesai digali dan diteliti oleh para ahli purbakala adalah situs Candi Jiwa dan situs Candi Belandongan yang jaraknya tidak terlalu berjauhan. Candi Jiwa tersusun dari bata terakota yang terbuat dari campuran tanah liat, sekam, dan pasir. Salah satu temuan yang paling menarik di sekitar situs Candi Jiwa adalah 2 kerangka manusia utuh yang telah diteliti oleh 2 arkeolog dari Prancis dan Belanda. Kerangka ini ditemukan beserta perlengkapan kubur berupa periuk tembikar dan 4 senjata, 3 di pinggang dan 1 di tangan. Candi Belandongan memiliki bentuk dan strukturnya belum diketahui, sehingga fungsi Candi Belandongan juga belum dapat dipastikan. Walaupun dalam bahasa setempat, kata Belandongan berarti pendapa atau bangunan besar untuk pertemuan atau menerima tamu. Selain candi, di sekitar Batu Jaya juga ditemukan situs berupa sumur. Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat telah membangun site Museum Batu Jaya secara permanen. Di museum ini
terdapat lebih kurang 165 buah artefaktual yang ditemukan dan dipamerkan. Gunung Padang. Situs megalit Gunung Padang terletak dua kampung, yaitu Kampung Gunung Padang di sebelah timur dan Kampung Cipanggulan di sebelah barat. Kedua kampung tersebut masuk kawasan Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur. Berdasarkan cerita rakyat setempat, situs megalitik Gunung Padang berawal dari kisah Raja Prabu Siliwangi. Beliau mendapat titah untuk membangun istana batu dalam satu malam. Kemudian batu tersebut disusun berundak, maupun susunan batu yang membentuk 4 persegi panjang atau susunan batu temu gelang, mempunyai arah hadap yang berbeda dan tidak selalu menghadap ke arah Gunung Karuhun atau gunung nenek moyang atau gunung lainnya. Situs Karangkamulian dan Astana Gede, Kabupaten Ciamis. Situs Karangkamulian, lokasi situs ini berada di pinggir jalan raya yang menghubungkan Ciamis dan Banjar, tepatnya di Desa Karangkamulian, Kecamatan Dijengjing. Kompleks situs berupa hutan dengan luas 25,5 hektar. Di situs ini terdapat beberapa benda peninggalan purbakala, yaitu Pangcalikan atau singgasana, di mana merupakan sebuah batu bertingkat-tingkat atau tempat pemujaan. Sabung ayam, tempat ini merupakan tempat penyabungan ayam Ciung Wanara dan ayam raja. Sang Hyang Bedil, bentuknya memperlihatkan tradisi megalitik. Menurut masyarakat sekitar, dapat dijadikan pertanda datangnya suatu kejadian, peribadatan. Merupakan sebagian dari kemuncak, tapi ada yang menyebutnya sebagai fragmen candi, sedangkan masyarakat menyebutnya sebagai stupa. Sumur ini disebut Cikahuripan yang berisi air kehidupan. Sumur ini merupakan sumur abadi karena airnya tidak pernah kering sepanjang tahun. Panyandaran. Tempat ini Ciung Wanara dilahirkan oleh Dewi Naganingrum. Setelah melahirkan, Dewi Naganingrum bersandar di tempat itu selama 40 hari. Pamangkonan. Konon, di sini bila batu dapat diangkat, maka keinginan kita dapat dikabulkan. Makam Adipati Panaikan. Dipati Panaikan adalah Raja Galuh Gara Tengah yang berpusat di Cineam dan mendapat gelar Adipati dari Sultan Agung Raja Mataram. Dan Patimuan. Sedangkan situs Astana Gede berada di Kampung Inderayasa, Desa Kawali, Kecamatan Kali, sebelah utara kota Ciamis, dekat dengan jalan menuju Cirebon. Terdapat 6 buah prasasti yang ditulis pada batu dengan menggunakan aksara dan bahasa Sunda kuno, dan diberi nama Prasasti Kawali 1 sampai dengan 6. Berasal dari masa pemerintahan Prabu Niskala Wastukencana, Raja Sunda yang berkedudukan di Galuh, di Istana Suwawisesa, dan memerintah sekitar tahun 1357 sampai 1475. Secara keseluruhan, Prasasti Kawali 1 sampai 6 berisi kebajikan Prabu Raja Wastu selama memerintah di kota Kawali. Ia mendirikan kerajaan Galuh Kawali. Beliau juga menghimbau agar rakyat selalu berbudi dan berbuat kebajikan untuk kesejahteraan dunia.
Selain prasasti Kawali yang telah dijadikan cagar budaya, situs Astana Gede pun memiliki benda cagar budaya, antara lain batu telapak kaki dan tangan dengan garis-garis petak. Batu diinterpretasikan sebagai kalender untuk menghitung waktu baik. 3 buah batu berupa menhir, batu panyandungan, batu panyandaan, dan batu pamuruyan atau pangentengan. Taman Purbakala, Cipari, Kuningan. Situs Cipari dengan luas situs 700 meter persegi dan udara sejuk dan nyaman merupakan bagian dari areal kawasan Taman Purbakala Cipari yang memiliki luas 2.500 meter. Penamaan Taman Purbakala dikarenakan merupakan bentuk pengembangan dan pemanfaatan situs Purbakala sebagai objek wisata budaya, sekaligus media pembinaan dan pengelolaan jati diri bangsa yang juga dapat menambah pendapatan asli daerah. Memasuki area Taman Purbakala, kita akan menjumpai menhir dengan tatanan batu. Kondisi objek masih tetap sama dan sesuai dengan kondisi pertama kali ditemukan. Situs Cipari diduga kuat berasal dari masa Perundagian atau paleometalik atau perunggu besi, yaitu masih nampak melanjutkan tradisi megalitik. Terbukti ditemukannya 2 buah peti kubur batu yang dipergunakan sebagai tempat atau wadah kubur. Berdasarkan urutan waktu, situs ini ditemukan pertama kali tahun 1971 sampai tahun 1972, digali dan ditemukan peti kubur berukuran sangat besar dengan posisi membujur barat daya timur laut. Selanjutnya pada tahun 1974 sampai 1976, menemukan kuburan batu lengkap dengan penutup ukuran.